Ini makanya dalam pembahasan ini adalah pentingnya pendidikan agama di keluarga. Nah, makanya beberapa ulama atau pemikir-pemikir pendidikan ini memberikan statement. Walaupun banyak di antara kita ini ada lembaga pendidikan agama, TK Al-Quran, TPQ Al-Quran, madrasah diniyah atau madrasah ibtidaiyah MI ya sekelas SD, atau pengajian-pengajian di mana di musola atau di masjid ataupun ini sebenarnya kurang punya efek, bahkan bisa dianggap sia-sia kalau di rumahnya orang tuanya tidak disiplin dalam masalah agama. Jadi umpama anaknya itu benar sebenarnya TK Al-Quran atau ngaji di musola atau bahkan diprivatkan lah, sampai ini sebenarnya tidak akan terlalu banyak berhasil kalau di rumahnya anak itu ya tidak dicontohkan atau tidak di uswah tauladan yang baik, kehidupan beragama yang baik di keluarga. Ibarat ada kiai sudah mengajarkan sholat kepada anak didiknya, kepada santri-santrinya, kepada muridnya, tapi di rumah orang tuanya tidak sholat, boro-boro perintah, boro-boro ngajak berjamaah. Nyatanya mereka melihat orang tuanya tidak sholat. Akhirnya ya walaupun di musola diperintah sholat, diajarkan sholat, kalau sudah di rumah ya tidak sholat. Ini karena memang ini, makanya kalau kita pengen berhasil ya di dua tempat itu kudu berhasil. Di keluarga, pendidikan keluarga di rumah ya diajarkan sholat, ya kan? Diperintah untuk sholat, kalau tidak sholat ya dijewer atau ditarik atau disabet atau diberi hukuman apa, ya, supaya mereka ini, anak-anak kita ini sudah disiplin sholat, sudah benar sholat ketika sudah menginjak masa baliknya. Ini kewajiban orang tua. Kalau kiai-kiai di sekitar kita atau ustadz-ustadz ini cuma membantu didik anak-anak, tapi kewajiban yang nanti akan ditanyai oleh Allah ya orang tuanya. Nah, makanya kalau ada santri sebenarnya sudah diajarkan tata cara sholat, diperintah untuk melaksanakan sholat, tapi kalau di rumah orang tuanya bumbu baik, orang tuanya bahkan ada yang tidak sholat, ya tentu anaknya ya aura-aura. Ini contoh di madrasah atau santri-santri ngaji di musola saya ini ya sama, diajari sholat tiap malam Senin, diajari tentang praktek ibadah, diingatkan sholat, tapi giliran ditanya siapa yang sholatnya sudah 5 waktu, pasti ada saja yang tidak 5 waktu. Bahkan parahnya lagi ada juga yang sholat itu kalau lagi ngaji, waktu maghrib sampai isya. Kalau ngajinya libur ya nggak sholat, subuh, duhur, asar lewat, ya kan? Kenapa demikian? Ya ini karena faktor keluarga, faktor kehidupan di
di rumah, ya kan? Kalau ngajinya libur, nggak sholat, maghrib isya ya tetap lewat, subuh duhur asar ya lewat, karena waktu ngajinya memang maghrib sampai isya. Jadinya ya ternyata mereka sholat maghrib isya karena terpaksa ngaji. Kalau ngajinya nggak berangkat ya nggak sholat. Kenapa seperti itu? Ya memang pendidikan di rumah. Berbeda halnya kalau orang tuanya disiplin. Orang tuanya disiplin, walaupun anaknya sebenarnya nggak ngaji di musola atau di masjid, kalau orang tuanya disiplin tiap maghrib, ayo sholat jamaah, ayo sholat isya, diingatkan sudah sholat belum atau diajak sholat berjamaah. Kalau waktunya sudah subuh 5:30 dibangunin untuk melaksanakan sholat subuh, duhur ditanyain, ya insya Allah ya tetap melaksanakan sholat, ya kan? Bahkan ada kecenderungan orang tua yang sholat yang seperti itu selalu berjamaah dengan anaknya ya kadang ngingetaken, Bu ayo sholat yuk, Bah ayo sholat, Pak ayo sholat, sebagainya. Justru kadang malah sing ngingetaken anaknya, bapaknya sing kongkonan bae dikit lagi dolanan apa dolanan apa, tapi justru anaknya sing ngejak sholat. Ini faktor sebenarnya. Ini memang karena memang perintah sholat untuk memerintahkan anak-anak kita, anak-anak kecil atau ngajari sholat ya bapak atau ibu. Begitu juga kewajiban melaksanakan ibadah-ibadah selain sholat, seperti puasa, ya kan? Karena anak kecil ini kalau memang anak kecil kan kebiasaannya kan belum punya harta, kebiasaannya, nah, ya berarti kan dia tidak punya kemampuan berhaji atau kemampuan untuk berzakat, kan? Secara umumnya sholat dan puasa. Jadi kewajiban secara umum ya anak itu diajari oleh orang tuanya atau walinya untuk melaksanakan sholat dan hukum-hukum dan tata cara melaksanakan sholat, dan juga mengajarkan tentang puasa. Jadi ketika anak sudah mulai 7 tahun ya kongkon puasa, diajari puasa. Untuk awal-awal mungkin diajari sahur dulu, dibangunin sahur. Kalau umpamanya ternyata jam 9 pagi minta buka, minta makan ya diberi makan dulu. Sebenarnya diajari, perintahnya itu adalah belajar. Jadi anak yang belum sudah tamyiz, belum balik, perlu diingat ya. Anak yang belum balik tapi sudah tamyiz tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Jadi ketika ada anak kok berumur 9 kok belum balik, ternyata kayak 9 tahun belum balik, ini kalau tidak sholat ya tidak dosa karena belum wajib. Tapi ingat, yang wajib itu belajarnya. Artinya belajar tentang tata cara sholat dan belajar disiplin melaksanakan sholat. Orang tuanya itu harus mendidiknya. Orang tua itu mengajarkan kebiasaan mendisiplinkan anak untuk berpuasa dan sholat. Belum dosa. Jadi umpamanya anak dibangunin sudah perintah sholat, enang sholat, ternyata tidur lagi, ternyata nggak sholat, atau bangun ternyata masuk kamar atau tempat musola di rumah ubek-ubek, ternyata nggak sholat, ditanyain orang tuanya sudah sholat, sudah, ya selesai. Ya, artinya mereka tidak sholat umpamanya tidak dosa, tapi kewajiban kita sebagai orang tua mendidik mereka tentang sholat dan puasa. Nah ini penting.
dan juga mengajari tentang kewajiban-kewajiban yang lain, baik yang hubungannya dengan Allah dan juga kewajiban sesama manusia. Ini kudu ajari ya, diajari tentang ini hormat kepada orang tua, harus hormat kepada sesama manusia, jangan mencuri, jangan bohong, jangan nakal, dan yang lain. Kewajiban dan segala sesuatu yang haram juga harus perintah. Wa yajibu alaihi aidan ta'limu ma yajibu alaihi wa ma yahrumu. Kewajiban orang tua lagi adalah mengajarkan segala kewajiban dan mengajarkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wajib ini, wajib begini, ini haram, ini wajib, harus diajari. Oh, siapa ya? Orang tuanya. Jadi umpamanya anak kita ini punya anak, nah, punya anak. Ingat, kalau memang kita tidak bisa mengajarkan anak itu secara langsung, baik tidak bisa karena ilmunya kepepet, ilmunya sedikit, saya ini orang bodoh. Sebenarnya di rumah ya banyak waktu, tapi tidak bisa mengajari. Atau sebenarnya bisa tapi sibuk, ya kan? Sibuk kerja atau sibuk apa? Ya tolong. Apa namanya, minta tolong kepada yang lain. Sebenarnya yang lebih tepat adalah jangan minta tolong, bayar wong kongkon ngajari anaknya, membayar seseorang untuk mengajari anaknya. Lebih tepatnya adalah bukan minta tolong ya, bayar uang untuk mengajari anaknya. Jadi umpamanya kita titipkan ke pondok pesantren, ya berapa infaknya, berapa kebutuhannya di pondok pesantren itu kita bayar sesuai dengan ketentuan. Umpamanya kita titipkan kepada kiai-kiai di kampung, ya walaupun kiainya tidak minta bayaran, kita punya kesadaran diri, ya kan? Ternyata mereka, apalagi yang ada infak, ini 1 bulan segini, 1 minggu segini, mamanya mulai awal masuk bayar segini, ya kita ikuti aturan, kita ikuti aturannya. Karena memang boleh bagi secara hukum meminta bayaran, ya kan? Meminta bayaran ngajari anak-anak ngaji itu boleh. Secara hukum, ya. Karena kita ini dalam kehidupan yang sudah modern, ya, secara umum ya. Setiap orang itu karena mengajari anak-anak kita ini, mereka itu meluangkan waktu, ya kan? Meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran, ya kan? Kita ada seorang kiai ngajari dari subuh sampai jam 7, sampai jam 6, nanti sore sampai jam 10. Ini kan punya waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, ya kan? Apalagi kalau kita dihitung-hitung, wong belajar joget bayarnya gede. Anak-anak
diajari sampai bisa nari berapa bayarannya 3 juta sak bisa sak diajari berapa ini belajar nari 3 juta ya bayar. Anaknya yang pengen bisa nari, masa kita diajari Al-Quran, diajari sholat, diminta bayaran 10.000 per bulan saja menteh. Dia diminta bayaran 100.000 untuk masuknya tidak mau. Hataman segini tidak mau. Ingat, kalau yang namanya hataman itu berarti anaknya sudah pinter. Hataman anaknya wis pinter, hataman ya anaknya kan wis pinter. Dulu kita waktu sekolah ini bayar uang gedung. Kira-kira kalau bayar uang gedung, anaknya wis diajari atau belum? Mangkat beturung deh. Bayar uang gedung, anak kita ini belum masuk sekolah. Belum ada 1 minggu 2 minggu, masuk saja belum. Tapi dulu wajib bayar gedung segini ya orang tua ya berani. Tapi kalau hataman Al-Quran, hataman ini dianggapnya kalau bayarannya 500 kayaknya kemahalan, 200.000 mahal. Ini karena sebenarnya wajibnya itu adalah orang tuanya sendiri-sendiri yang wajib mengajar si anaknya. Lebih tepatnya itu tadi membayar orang untuk mengajari anak-anak kita. Kalau umpamanya orang kiainya memang sudah mencukupkan diri atau memang hikmah untuk masyarakat, kita ini bayaran untuk nggak usah bayar, nggak usah umpamanya. Tetap kita ini mengganti dengan cara yang lain. Nah, mengganti bayaran yang tidak kita berikan dengan cara yang lain, apa memberi rokok atau memberi apa sarung dan yang lain. Ini kalau tidak minta bayar, karena memang kewajiban mengajari ilmu agama dan hukum-hukumnya dan mendisiplinkan anak-anak kita adalah orang tuanya sendiri. Ini perlu diingat lagi, kalau memang dalam sebuah negara yang memakai syariat Islam, ketika ada seseorang Islam yang tidak mau melaksanakan sholat, tapi sebenarnya mengakui kewajiban sholat. Ingat, tapi ini dalam syariat negara yang memakai syariat Islam. Ini bagi hakim atau wulatul amr wajib perintah kepada pengadilan atau algojo untuk mengadili orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Kalau memang tidak mau tobat, boleh dipancung, dihukum mati. Tapi ingat, kalau dalam hukum negara Islam, yang namanya dipancung itu nggak seperti disembelih. Kalau disembelih ini kan dari sini ya, dari depan. Tapi kalau dipancung ini dari belakang. Ini singguri diputus kepalanya dengan pedang. Tapi ini tadi kalau dalam hukum syariat Islam, terus awalnya diminta taubat. Kalau mau taubat, mau sholat kembali ya selesai. Tapi kalau ternyata tidak mau sholat, hanya dibunuh atau dipancung, dihukum mati,
Tapi Arab itu adalah tetap sebagai orang Islam, dirawat sesuai dengan mayat Islam, ya dimandikan, dikafani, ya kan? Disolati, terus dikubur di pemakaman Islam. Ini terus paling penting lagi ya, usahakan kita ini kalau punya anak, terus kalau kita masih anak-anak, ingat yang namanya sholat itu adalah kewajiban yang luar biasa, ya. Jadi hal yang paling nanti kita nikmati adalah kenangan kita di dunia ketika kita sholat. Nanti ketika kita meninggal di alam barzah, alam akhirat, di alam surga, ya, ini kenangan terindah kita di dunia adalah kita bisa sholat, kita bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau kita nanti sebagai orang tua, perhatikan dan didik anak-anak kita tentang sholat. Makanya sebaiknya sebelum anak kita ini dititipkan ke pesantren atau ke majelis-majelis taklim yang ada di musola atau di tajuk-tajuk, ya sebaiknya kita sendiri yang ngajar. Umpamanya belajar Iqra, ya orang tuanya dikit, ya ngajari sholat, membiasakan sholat orang tuanya dulu. Akhirnya kita di hadapan anak kita statusnya ganda. Ingat ya, statusnya ganda. Statusnya apa? Ya kiai, ya orang tua. Makanya perlu diingat, orang tua yang model seperti ini, ya, dari kecil mengajarkan kebaikan, mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anaknya, statusnya dua. Ya guru akhirat, ya orang tua dohir, juga orang tua batin. Jadi mereka inilah yang wajib kita dahulukan daripada yang lain. Ya ingat, kan ingat bahwa yang namanya orang tua kita ini kan ada tiga kan, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mengajarkan tentang agama atau guru, ya kan, ustadz atau kiai. Yang ketiga adalah mertua. Tapi kalau ada orang tua yang dari kecil sudah mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama, mengajarkan syariat Islam, ilmu agama, nanti statusnya dua. Orang tua yang melahirkan dan juga orang tua yang mengajarkan ilmu agama kepada anaknya. Jadi statusnya loro. Statusnya wong tua, ya statusnya kiai. Kiai ini siapa? Ya bapak, abah, mama, ayah. Kamu siapa? Gurunya. Ya gurunya bapak, ayah saya. Gurunya ibu saya. Makanya hati-hati orang tua yang model ini, hati-hati. Jangan sampai ada anak ini keder, bingung. Ini kata kiai saya waktu mondok di sana seperti ini. Orang tua karepnya begini. Diingat, oh iya benar, kiai saya itu seperti itu. Tapi orang tua kan dua. Orang tua saya itu modelnya bukan hanya melahirkan, tapi mereka mendidik saya. Sebelum saya pinter, pinter dikit sing omah. Saya masuk pesantren, anak saya ini sudah bisa baca Quran. Hasil didikan orang tua, ya kan? Berarti sekaligus kan ya loro, ya kiai, ya wong tua, ya kan? Makanya aja bingung deh. Jadi walaupun benar
kiai itu lebih diutamakan ya secara derajat. Tapi kalau memang statusnya orang tuanya itu dua ya sebagai seorang orang tua dan juga sebagai kiai. Makanya ya itu ya, janganlah nasihat. Jadi sebaiknya nanti kalau kita punya anak ya, dari kecil kita ajari ya, sebelum mereka belajar kemana-mana, belajar ke pesantren, belajar ke musola, bahkan belajar ke luar negeri, Yaman atau Mesir atau Irak atau Inggris, mereka adalah didikan saya, orang tua sendiri. Ini kan luar biasa. Jadi ingat, berarti kita ini punya ada dua harapan ketika kita punya anak model seperti ini. Pertama adalah waladun sholiyat ulah. Karena kita punya anak kan harap-harapannya anak yang mau mendoakan, ya kan? Idza mata ibnu adama in qata amalu illa salas, ya kan? Kecuali 3 yang nanti akan terus menerus. Pertama sedekah jariyah. Di antaranya kan ilmu yang bermanfaat, terus anak yang mendoakan orang tuanya. Tapi kalau kita ini punya anak sudah diajari dari kecil, terus kita harapannya 2 pada diri anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Dulu yang menjadikan anaknya itu soleh adalah saya sendiri, ya kan? Kenapa? Ya karena diajari dan sebagainya. Jadi ilmu kita selalu bermanfaat untuk anak-anak. Ini penting ya. Jadi ngajari anak itu penting dari kecil. Sing repot ini ya tadi, kita tidak punya banyak waktu untuk anak dan kita tidak punya kemampuan mendidik anak. Ini sih bahaya, yang repot. Semoga kita punya kesempatan itu lah. Nah, kesempatan kita tidak bisa mengajari ya, kita siapkan dananya untuk anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kita tidak punya waktunya, kita siapkan dananya anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Mereka mendapat guru yang terbaik. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.